Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, hari ini saya akan membahas satu buah raket dari Li-Ning yang beberapa bulan kemarin sempat viral. Viralnya itu karena harganya yang tergolong middle, kelas menengah, tapi raket tersebut mempunyai fitur-fitur yang seperti halnya ada di raket di atas 1 jutaan. Nah, raketnya apa? Raketnya adalah Li-Ning tipe turbo charging Z drive. Seperti ini raketnya. Oke, ini saya beli masih kemarin tanggal 20 Januari 2022. Saya beli di Shopee, tokonya namanya WS Sport dari Kediri, atau teman-teman yang di sekitaran Kediri biasa kenal dengan toko tersebut namanya Wijaya. Ya, di situ tokonya terkenal murah. Sekedar info, saya dapatkan raket ini dengan harga 760 ribuan. Itu saya mendapatkan satu buah raket tipe drive, kemudian satu cover dan senar BG66 Ultimate free pasang senar. Oke, ini senarnya tarikan 27 lps digital. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya dan masih setia sampai saat ini untuk menonton video-video dari saya. Terima kasih banyak. Oke, kembali ke raket. Tipe turbo charging Z ini ada 3 varian ya. Varian drive seperti yang saya pegang ini, kemudian ada combat, dan ada yang tipe boost. Nah, dari ketiga tipe tersebut tentunya sudah banyak dibahas oleh para youtuber senior. Saya katakan senior karena mereka sudah lama di YouTube dan permainannya juga sudah oke. Seperti halnya di channelnya Pro Champion, detail sekali ya, seperti berat, terus kemudian swing backnya berapa, kemudian balance pointnya berapa, itu sudah dijelaskan. Kalian bisa lihat sendiri seperti ya fitur-fitur yang ada di raket ini. Nanti kalian bisa tonton lagi di channelnya Pro Champion atau ya lainnya, itu biasanya juga ada. Di sini saya tekankan, saya membahas raket ini kenapa? Pertama, dari youtuber lain itu kebanyakan yang dibahas adalah yang tipe boost dan combat, sedangkan yang versi drive-nya ini saya kayaknya jarang atau bahkan sedikit sekali yang membahas tentang tipe drive ini. Nah, oleh karena itu di sini akan saya coba review tentang pemakaian raket ini. Oke, seperti yang tertera di speknya ini ya, ini buatan Cina, Li-Ning selalu buatan Cina. Kemudian di sini nanti bisa kalian gosok untuk mengecek keaslian. Nah, di produk datanya ini tipe batangnya ini tergolong medium. Berat kosongannya 82 plus minus 4. Kemudian balance pointnya 306 plus minus 5. Bahannya ini carbon fiber. Oke. Nah, kenapa kok saya pilih yang tipe drive, turbo charging Z tipe drive? Pertama, dari beratnya.
saya sangat nyaman dengan raket saat kosongan itu berada di berat sekitar 82 sampai 84 gram. Itu saya sangat nyaman karena disitu ketika kita bermain double, raket nggak terasa berat, buat swing juga enak. Pokoknya main berapa set pun kita nggak akan capek. Nah, terus balance pointnya di sini, balance pointnya 306 plus minus 5. Ketika saya ukur balance pointnya raket ini, itu ada di 312. Sudah terpasang kondisi, sudah terpasang senar dan gripnya masih utuh seperti ini. Itu balance pointnya ada di 312. Untuk beratnya, berat realnya ketika sudah terpasang senar dengan kondisi seperti ini, itu ada di 85 gram ya. Jadi bisa disimpulkan saat kosongan itu berada di sekitaran 82 atau 83 gram. Jadi berat senarnya ini kemungkinan sekitar 3 gram. Kalau 3 gram berarti 85 dikurangi 3 kan hasilnya 82 gram. Berarti ini berat kosongannya di 82 gram. Kemudian untuk balance point yang 312 tadi, raket ini ringan tapi akan terasa, bahasa Jawanya itu bandul atau berat di kepala, head heavy. Nah, kenapa saya suka yang ringan tapi head heavy? Pertama, saya masih bisa setting di gripnya. Ketika raket ini ringan tapi head heavy, kalau masih saya pakai begini saja, nanti buat smash pasti enak sekali. Tapi ketika ada bola untuk di defend atau main drive, pasti kita keteteran, soalnya berat di kepala. Nah, nanti solusinya adalah kita bisa memasang overgrip tambahan, atau bisa juga ditambahi dengan cushion wrap. Jadi nanti kan balance pointnya akhirnya bisa turun, bisa di 300-an. Raketnya tetap enak dipakai, head heavy-nya juga masih terasa. Raket ini, oh ya, kedua, kenapa saya suka raket ini adalah karena model framenya. Framenya turbocharging ini bentuknya pipih agak lebar. Jadi di sini itu biasanya kan raket umumnya itu ada agak kotak gitu ya. Kalau ini pipih, di sini agak kembung sedikit, kemudian ke atas. Nah, di sini pipih. Di sini itu pipih. Jadi buat swing itu ringan sekali. Tapi buat smash mantep. Ini Li-Ning selalu mempunyai mata itik sejumlah 72. Ada juga yang 76 tapi hanya beberapa raket saja. Setahu saya kebanyakan di Li-Ning itu 72 grommet. Oke. Alasan yang kedua tadi seperti itu, kenapa saya milih ini. Nah, kembali ke video saya yang membahas tentang Tornado 800 dari Flypower. Kan dulu saya bilang, saya kalau ada rezeki akan cari raket pendamping Flypower. Ini dia raketnya, Flypower. Kenapa kok saya pilih ini buat pendampingnya Flypower?
tentunya sebelum saya dapat turbocharging ini, saya sudah mencoba rekomendasi dari teman-teman juga. Ada yang bilang, ini bang, untuk pendampingnya Tornado itu coba pakai Eagle Blade. Akhirnya saya beli Eagle Blade, tapi saya pakai selama 2 minggu itu main sekitar 8 kali, tidak ketemu feelnya sama sekali. Masih tetap enakan Tornado ini. Terus kemudian ada lagi yang nyaranin, ini bang coba pakai Victor Hyper Nano X20 tapi yang 3U, nanti disetting grip bawaannya dilepas biar jadi head heavy, kan itu raket all around. Oke, saya beli juga Victor. Saya pakai juga 2 minggu, saya tidak pakai Tornado. 2 minggu itu saya pakai Victor terus, tapi nyatanya juga masih tetap enak Tornado, feelnya tidak ketemu juga. Nah akhirnya kedua raket tersebut saya jual, saya belikan turbocharging ini. Karena pas saya mampir ke toko temen itu, saya lihat kok framenya kayak Tornado, modelnya bentuknya PP. Ini pasti enak buat smash dan buat swingnya itu enak. Kita bandingin ya. Nah, bisa kelihatan ya di sini framenya Tornado itu lebarnya, framenya Li-Ning ini turbocharging ini lebarnya hampir sama dengan Tornado. Terus kemudian ini Tornado juga PP tapi agak kembung. Kalau yang Li-Ning PP lebar, agak ramping dibanding Tornado, tapi overall hampir sama, makanya rasanya juga pasti sama dengan Tornado. Terus kemudian untuk lebar framenya ini yang saya lihat, yang kita amati, ini juga hampir sama dengan Tornado, hanya bedanya di atas ini, yang dari bawah sampai ke sini itu lebarnya sama. Cuman untuk yang di atas Tornado lebih lebar dikit, atau normal lah, standar. Kalau yang turbocharging bisa kalian lihat segini. Nah ini mungkin sekitar 2 atau 3 mili bedanya ya, segini ya. Tuh, jadi nggak terlalu kecil banget kalau dibanding sama Tornado. Kayaknya Tornado ini ukurannya standar. Terus untuk review pemakaian, ini sudah saya coba tadi, main 3 set saya pakai ini terus tanpa memakai Tornado. Awal pakai saya agak mungkin ya harus adaptasi dulu, tapi nggak lama. Set kedua langsung nyaman, langsung cocok. Bener rasanya, swingnya itu enak sekali, ringan, tapi buat smash juga mantap, bisa ngimbangin Tornado lah. Kalau dikasih nilai itu bisa saya simpulkan Tornado buat smash itu 9,5. Kalau turbocharging Z Drive ini nilainya 9. Tapi untuk defense yang ini 9,5, Tornadonya 8,5. Buat drive apalagi ini lebih enak sekali karena ringan raketnya ya. Tadi itu saya pasang grip merek Hikua, tapi lupa belum saya foto ya. Setelah saya pasang grip Hikua dengan senar ini, bobotnya itu menjadi 92 gram ya, 92 atau 93 gram gitulah. Terus balance pointnya jadi turun ke 300 dari awalnya yang 312, terpasang tambahan grip menjadi 300 mm.
rasanya maknyus, dan warnanya pun juga sangat bagus ya kalau dari linding itu. Ini timbul, rasanya itu timbul di raba begini. Terus ini, nah, perpaduan hitam sama gold ya. Senarnya pakai BG66 Ultimate. Oke, sekarang kita tes soundnya. Kalau yang Tornado pakai BG66 Force. Ya, jadi seperti itu. Saya kesimpulannya, raket turbocharging ini adalah raket yang pas untuk apa ya? Untuk cadangan dari Tornado 800. Jadi ketika kalian main 1 set, 2 set itu tenaganya kan masih bagus ya, itu bisa menggunakan Tornado ini. Nah, nanti setelah mungkin powernya sudah agak menurun, stamina-nya agak menurun, kalian rasakan sendiri pakai turbocharging yang tipe drive, pasti nyaman sekali. Walaupun ringan tapi head heavy, dan ringannya itu bisa diakalin dengan menambahkan overgrip. Jadi beratnya tetap dapat, head heavy-nya juga masih dapat sekali dibandingkan yang boost ataupun yang combat. Karena yang boost tadi kan bener head heavy, tapi kan berat totalnya kan sudah hampir menyerupai Tornado ini. Jadi menurut saya kalau untuk cadangan itu lebih pas yang Z-Drive, karena kita masih bisa untuk men-setting berat pada raket ini. Oke, sekian. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang masih bingung mencari raket. Saya sarankan untuk membeli raket turbocharging Z-Drive dari Li-Ning. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.